sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan kita pelajari dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dan dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah sabda firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus atau seorang yang berkata bahwa dia memiliki Roh Kudus harus melakukan hal-hal yang disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini. Firman Allah katakan, Roh Tuhan akan ada padanya, pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memberikan roh itu kepada kita semua. Roh pertama, dia katakan di sini adalah takut akan Tuhan. Berbicara tentang takut akan Tuhan, berbicara tentang bagaimana ada perasaan bukan hanya takut karena sesuatu yang akan menghakimi, tapi karena perasaan menghargai. Jadi takut akan Tuhan adalah suatu sikap hati kita untuk tunduk dan taat pada Tuhan yang mengasihi kita. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, manifestasi Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan dengan manifestasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manifestasi adalah perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Jadi satu ungkapan perasaan atau pendapat. Misalnya, tindakannya itu sebagai manifestasi kemarahan hatinya. Jadi, satu bukti tentang perasaan hatinya. Yang berikut berbicara tentang perwujudan bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, misalnya contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan manifestasi cita-cita bangsa. Nah, jadi dua kalimat ini mengajarkan pada kita tentang manifestasi. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan manifestasi Roh Kudus? Manifestasi Roh Kudus merupakan perwujudan dari buah-buah Roh Kudus dalam hidup orang Kristen sebagai satu pernyataan perasaan atau pendapat yang terbukti dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan gairah hidup baru dalam Tuhan Yesus. Jadi seorang mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kudus ada pada dia, maka yang harus dilakukan adalah dia melakukan manifestasi Roh Kudus ini. Yang pertama, kita bicara tentang roh kebijaksanaan. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan memiliki salah satu ciri ini, yaitu roh kebijaksanaan atau roh hikmah. Kata hokmah berbicara tentang hikmat, kebijaksanaan, keahlian, dan pandai. Amsal pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik kita, tetapi dari semangat yang tidak pernah mengalah. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu memiliki gairah hidup baru dalam kehidupannya. Yang kedua adalah roh pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan roh pengertian di sini? Kata bianah atau kata binah dalam bahasa Ibrani berbicara tentang pengertian, berbicara tentang akal budi, berbicara tentang kearifan, niat, dan memahaminya. Nah, jadi karunia pengertian seumpama sinar yang menerangi akal budi kita. Pengertian ini dapat terjadi ketika sesuatu itu kita alami dalam kehidupan kita. Contoh, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam perjamuan di Kana. Pada waktu itu ibunya berkata, "Nak, mereka kehabisan anggur." Tuhan Yesus menjawab, "Mau apa kamu dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ada satu pengertian dari Maria. Dia katakan pada para pelayan itu, apa yang dikatakan, diperintahkan oleh anakku,
engkau harus lakukan. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukanlah. Mengapa? Karena Maria tahu Yesus pasti mengasihinya. Ada pengertian yang luar biasa. Di lain sisi Yesus berpikir juga, aku juga tidak akan memberikan orang tuaku malu. Kalau seandainya mereka kehabisan anggur, mereka akan malu. Dia juga tidak mau mempermalukan ibunya di depan pelayan-pelayan yang mendengar itu. Dan mujizat terjadi. Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, saya mau katakan bahwa awal terjadinya mujizat diawali dari mentaati orang tua. Inilah hikmat pertama, pengertian pertama yang kita peroleh. Yang berikut, memiliki apa yang disebut dengan roh nasihat. Ketika seorang berkata dia dipenuhi Roh Kudus, bahwa roh nasihat itu ada padanya. Nasihat ini berbicara tentang saran, berbicara tentang tujuan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kadang-kadang Roh Kudus mempersilahkan kita untuk menasihati diri kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau saat ini kita sedang berbuat dosa dan Roh Kudus sedang menegur, bertobatlah. Kalau Roh Kudus sedang menegur kita, berbaliklah minta ampun kepada Tuhan. Yang berikut adalah roh keperkasaan. Kalau seorang berkata bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, berarti dia harus memiliki roh keperkasaan. Ini ciri yang sangat menarik, yaitu berbicara tentang kekuatan, keberanian, dan perbuatan perkasa dari Allah. Itulah yang disebut dengan semangat untuk dia mau bermisi, melakukan sesuatu. Nah, karunia ini bukan berdasarkan pada kemampuan kita, tetapi karena dari hati kita merespon panggilan Tuhan itu. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ada satu semangat yang Tuhan berikan pada kita. Semangat untuk memberitakan Injil. Semangat untuk melakukan misi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan itu? Yang berikut adalah roh pengenalan akan Tuhan. Berbicara tentang pengetahuan, ketajaman, pemahaman, dan kebijaksanaan. Ga'at dalam bahasa Ibrani. Nah, orang yang mengenal Allah pasti akan mengejar kekudusan. Jadi pengenalan akan Allah dimulai dari kekudusan hati kita. Sekali lagi, untuk mengenal Allah harus diawali dari kekudusan hati kita. Yang keenam adalah roh takut akan Tuhan. Apa yang dimaksudkan roh takut akan Tuhan? Ketakutan ini, roh takut akan Tuhan berbicara tentang kekudusan Allah yang harus mengendalikan pikiran dan hati nurani kita. Jadi roh takut akan Tuhan, bagaimana kekudusan Tuhan itu yang mengendalikan diri kita. Bukan pengetahuan kita, bukan pemahaman kita. Perhatikan, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai kita semua. Mari kita lakukan 6 prinsip atau 6 manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kesimpulan untuk kita semua. Manifestasi Roh Kudus yang diawali dengan baptisan roh adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus, dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.